sore, Bu Deka. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya, Pak. Gimana nih untuk sore ini mau rencananya kita akan lanjut coaching ya, Pak ya? Iya, Bu Deka. Makasih, Ya, Bu Deka. Waktunya sudah menyempatkan diri iya. untuk ngobrol-ngobrol dengan Supaya kalian. supaya berhasil, nanti coachingnya kita lihat dulu rubrik penilaian ya, Pak ya. Baik, Ibu, baik. Saya tampilkan dulu rubrik penilaiannya, Pak. Iya, Ibu. Nah, sudah tampil, Pak. Ya, betul, Bu. Sebentar, Bu. Mungkin, ya, tampil, Bu. Oke. Oh ya, jadi untuk sore ini kita akan mulai coaching. Kita akan persiapan dulu prasupervisi ya Pak. Kemudian nanti ada observasi dan nanti terakhir ada pasca observasi namanya. Nah, ini yang pasca percakapan. Nah, pada saat prasupervisi, kita akan persiapan nanti menurut Pak Des dari daftar ini kira-kira indikatornya apa saja ya Pak nanti yang akan muncul? Iya, baik. Terima kasih, Bu Deka. Kalau menurut saya sih nanti yang ingin saya munculkan gitu, yang ingin saya munculkan pada diri coach saya, itu lebih kepada kemampuan coach saya untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan mendengarkan aktif, dengan membantu coach saya untuk mencarikan alternatif-alternatif supaya coach saya dapat menemukan potensi atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu mungkin Bu Deka. Ya ya. Kira-kira yang akan Pak Des kembangkan atau kompetensi yang pengen Pak Des nanti ingin lebih ditekankan, kompetensi yang mana ya Pak dari yang ketiga itu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya Bu Deka ya. Oh Mengajukan iya. pertanyaan berbobot itu. Seperti apa ya Pak pertanyaan berbobot yang nanti akan Pak Des sampaikan dengan coachingnya? Ya, saya akan mendengarkan obrolan coach dulu, menangkap kata kuncinya, kemudian menajamkan kata kunci itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitulah Bu Deka kira-kira. Oh iya, luar biasa Pak Des. Sedikit lagi ya Pak untuk Iya, rubrik penilaian untuk yang observasi dan pasca percakapan, kira-kira indikatornya untuk yang observasi ya. Ya, pada saat observasi kira-kira yang akan Pak Des sampaikan seperti apa ya Pak? untuk observasi nanti saya akan lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan coach, kemudian mencatat beberapa kata kunci yang bisa saya tangkap, kemudian coba terus menggali sehingga nanti coach saya mampu menemukan potensinya sendiri untuk persoalan atau solusi-solusi yang dia ingin raih gitu Bu Deka. Oh iya. Baik Pak Des, sepertinya Pak Des sudah cukup siap untuk memulai coaching dengan coachingnya pada hari ini. Kita cukupkan dulu ya Pak. Kita akan melihat bagaimana proses coaching Pak Des dengan coachingnya hari ini. Siap. Terima kasih Bu Deka sudah ngobrol dengan saya. Oke. Saya tutup dulu. Siap. Baik Pak Ismail, apa kabar Ya. Pak Ismail? Alhamdulillah sehat Pak Deka. Alhamdulillah. Baik Pak Ismail,
Terima kasih sudah berkomunikasi dengan saya untuk melakukan sesi coaching ini. Ya, Kira-kira apa nih Pak Ismail yang ingin kita bicarakan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Pak Desta, ini saya mau curhat saja ya Pak Desta ya. Siap, silakan Pak Ismail. Gini nih, kaitannya dengan pembelajaran di sekolah sih Pak. Saya di bulan ke-3 di semester genap ini rasanya ada hal yang mengganjal nih dengan pembelajaran saya di kelas, terutama kaitannya dengan fokus dan konsentrasi belajar murid saya ini kayaknya tidak sedang baik-baik saja Pak. Gitu Pak. Oke. Tidak sedang baik-baik aja seperti apa Pak? Lebih konkretnya Pak? Lebih konkretnya begini Pak. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia tuh Pak di kelas 7. Nah, kelas 7 ini kan kelas transisi dari kelas 6 ke kelas 8 ya Pak. Dan mereka kan pindah jenjang gitu ya. Nah, saya melihat konsentrasi dan fokus mereka belajar itu sepertinya gak terpusat gitu ya. Dan kemudian keseriusan mereka dengan mengumpulkan tugas itu amat sangat lemah gitu loh Pak, kalau saya amati gitu. Jadi di situ ada kegudahan saya sebenarnya di situ. Begitu Pak. Ya, jadi Pak Ismail lagi gundah nih ya, gara-gara siswa kelas 7-nya yang transisi dari SD itu kurang mampu, katanya belum mampu gitu untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan Pak Ismail gitu ya. Betul. Baik, Pak Ismail, setelah percakapan kita selesai nanti, Pak Ismail ingin dapat apa sih dari proses percakapan kita? Saya berharap banyak nanti saya mendapatkan solusi terbaik Pak untuk mengantisipasi dan menyelesaikan yang menurut saya perlu segera dituntaskan karena ini kelas 7 ini kan sudah mau mendekati kenaikan kelas Pak. Jadi saya ingin ada perubahan signifikan dalam mereka konsentrasi penuh dalam belajar dan mengumpulkan tugas secara responsif gitu Pak. Itu yang ingin saya. Pak Ismail. Perubahan signifikan yang dimaksud Pak Ismail yang seperti apa Pak? Siswa-siswa tersebut seperti apa? Yaitu tadi untuk mereka belajar, antusias mereka belajar itu penuh seperti waktu di semester 1 Pak. Gitu ya. Kemudian tugas yang ditunaikan juga saya berharap mereka bisa menuntaskan sebelum tenggat yang ditentukan. Jadi tidak ada lagi siswa yang abai atau terlambat mengumpulkan tugas. Itu yang ingin saya berikan Pak. Idealnya ya seperti itu. Oke. Baik Pak Ismail. Jadi yang ingin Pak Ismail capai pertama antusias belajar. Siswa-siswa itu meningkat lagi seperti di semester 1. Ya. Kemudian tenggat pengumpulan tugasnya tepat waktu gitu. Oke, baik Pak Ismail. Menurut Pak Ismail, apa sih yang bisa membuat anak-anak itu antusias belajarnya meningkat lagi Pak Ismail? Kalau saya pikir mungkin mereka ini ya Pak, pembelajaran itu buat mereka bisa menyenangkan. Kemudian mungkin saya bisa menarik perhatian mereka untuk fokus kepada pembelajaran. Nah, itu yang paling penting Pak kaitannya untuk pelajaran saya. Nah, oke. Kemudian Pak Ismail, kalau yang untuk pengumpulan tugas supaya tenggat waktunya tepat waktu. Supaya waktunya tepat, mungkin saya harus
lebih memotivasi mereka ya dengan memberikan semacam apa namanya semacam untuk mereka tertarik dan cepat mengerjakan tugas itu, saya harus memberikan semacam stimulus mungkin ya Pak ya, bagaimana mereka bisa konsen dengan tugas mereka supaya cepat tepat waktu. Iya. Begitu Pak. Baik, ya baik Pak Ismail. Berarti ada 3 poin yang saya tangkap. Yang pertama tadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bagaimana Pak Ismail bisa menarik perhatian siswa dalam belajar, kemudian untuk tenggat waktu, Pak Ismail akan memberikan motivasi dalam bentuk stimulus-stimulus, gitu Pak Ismail ya? Iya Pak. Oke, baik Pak Ismail. Menurut Pak Ismail, pembelajaran yang menyenangkan agar siswa-siswa itu mau antusias lagi belajar, pembelajaran yang seperti apa Pak Ismail? Kalau menurut saya, siswa-siswa saya itu memang senang Pak kalau diberikan pembelajaran yang mereka sukai, artinya sesuai dengan minat mereka gitu ya. Misalnya ini ada nih sebagian anak yang suka dengan hal-hal belajar yang dikaitkan dengan hal-hal yang berupa gambar, video, atau mungkin game-game yang menarik buat mereka. Tuh. Kemudian kalau untuk memusatkan konsentrasi mungkin perlu ini ya Pak, perlu semacam apa namanya untuk mereka menyegarkan kembali suasana mereka untuk bisa konsentrasi itu ada ice breaking kali ya Pak ya, mungkin bisa begitu. Iya. Ya. Kemudian untuk stimulusnya mungkin saya harus memotivasi mereka untuk peserta siswa yang mengumpulkan tugas lebih awal, mungkin ada semacam penghargaan untuk anak yang bisa memberikan tugas lebih lebih tepat waktu sebelum berakhirnya waktu penugasan. Begitu Pak. Oke, baik Pak Ismail. Luar biasa Pak Ismail. Nampaknya sudah ketemu titik terangnya nih Pak Ismail, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu kira-kira dari tadi memberikan pembelajaran sesuai minat, kemudian melakukan ice breaking, kemudian memberikan stimulus-stimulus, itu yang paling mungkin, paling cepat bisa dilaksanakan yang mana Pak Ismail? Yang paling mungkin itu yang pertama itu Pak. Yang pertama ya, oke. Ya, yang paling mungkin itu yang pertama dan yang kedua juga. Yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Jadi, pembelajaran sesuai minat dan bakat dan pemberian ice breaking bisa dilakukan bersama-sama itu ya, Pak Ismail? Bisa seperti itu Pak, ice breaking mungkin kita ngambil waktu-waktu diselipkan di saat pembelajaran, ketika peserta didik sudah mulai tidak konsen dan tidak fokus belajar, kita selingi dengan ice breaking gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, seharusnya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kali ya Pak di pembelajaran yang saya lakukan untuk memfasilitasi semua peserta didik di kelas saya. Demikian Pak. Baik. Luar biasa Pak Ismail. Jadi untuk realnya pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai minat, bakat, dan menyenangkan tadi itu akan dilaksanakan pada kapan, Pak? Saya pastikan ini sebelum pekan ya. Di awal pekan ini apa? Di awal pekan ini saya rancang pembelajarannya, penyusunan modul ajarnya dengan
pendekatan pembelajaran diferensiasi untuk lebih pastinya di awal pekan ini ya Pak. Berarti masuk pertama setelah libur awal puasa Pak ya, akan dilaksanakan. Iya, ya betul Pak, betul. Oke. Luar biasa Pak Ismail. Pak Ismail sudah bisa menemukan solusi terhadap kegalauan, kegundahan yang tadi Pak Ismail sampaikan. Nanti kita atur lagi, kita atur pertemuan selanjutnya supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hasilnya, hasil setelah melaksanakan pembelajaran yang akan Pak Ismail laksanakan. Iya Pak. Terima kasih Pak Ismail, luar biasa. Sama Pak, saya juga terima kasih sudah diberi solusi ya Pak ya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Desta. Baik, Bu Deka. Wah, Pak Des. Bagus sekali tadi coachingnya, Pak. Menurut Pak Des, kira-kira untuk pada saat melakukan coaching tadi, indikator apa saja yang tercapai yang sudah Pak Des lakukan pada saat coaching? Baik, terima kasih Bu Deka. Sesuai dengan percakapan supervisi kita tadi, bahwa memang yang ingin saya kembangkan kan pada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi, saya tadi ketika melaksanakan proses coaching bersama Pak Ismail, sudah berusaha mencoba untuk melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengambil dari kata kunci yang Pak Ismail sampaikan gitu. Kemudian menurut saya indikator keberhasilannya adalah ketika saya bisa menangkap kata kunci Pak Ismail, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan yang membuat Pak Ismail bisa menjawab dengan menggali ide dan potensi yang ada pada diri Pak Ismail. Gitu Bu Deka, kira-kira indikator pengembangan yang sudah tercapai dalam proses coaching saya dengan Pak Ismail tadi. Iya, Pak Des. Saya setuju dengan apa yang Pak Des sampaikan, karena dari hasil pengamatan saya, Pak Des cukup banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk Pak Is, sehingga Pak Is mampu mengeluarkan ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Des sampaikan. Misalnya tadi Pak Des menanyakan bagaimana ya menarik perhatian siswa untuk mengumpulkan tugas, kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa. Kemudian tadi ada juga pertanyaan sih, bagaimana supaya siswa itu dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian di akhir itu Pak Des menanyakan apa yang dilakukan oleh Pak Ismail untuk selanjutnya. Itu cukup banyak saya amati, ada lebih dari 10 ya Pak, malah untuk pertanyaan berbobotnya luar biasa Pak Des kalau menurut saya. Selamat Pak Des, bagus sekali. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang mau Pak Des kembangkan lagi untuk coaching ini Pak? Terima kasih Bu Deka atas catatan hasil observasinya. Jadi saya area yang ingin saya kembangkan pada diri saya ke depan yaitu berbicara tidak terlalu cepat, karena memang saya punya kelemahan ketika berbicara itu terlalu cepat dan terdengar tidak jelas gitu, sehingga itu yang area perlu saya perbaiki sehingga ke depan nanti
ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, itu bisa dipahami dengan mudah oleh coach saya. Gitu Bu Deka. Wah, luar biasa. Kalau begitu, saya percaya ini selanjutnya Pak Des akan bisa lebih baik lagi ya Pak dalam melaksanakan coachingnya. Karena tidak hanya memperhatikan alur Tirta dan 3 kompetensi coachingnya saja, tapi Pak Des juga berusaha bagaimana bisa menyampaikannya dengan baik, diterima dengan baik oleh si coachingnya. Terima kasih Pak Des. Ya, terima kasih Bu Deka. Luar biasa Bu Deka sudah membantu saya untuk proses coaching ini sehingga proses coachingnya bisa berlangsung dengan baik. Makasih Bu Deka. Ya, sama-sama Pak. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. titik terangnya bagaimana cara proses pembelajaran yang benar. Nah itu kira-kira dari tadi memberikan pembelajaran seminar, kemudian melakukan training, kemudian memberikan stimulus, ini yang paling pas ya anak-anak yang mana? Yang paling penting itu yang pertama Pak. Ya, yang paling penting itu yang pertama dan yang kedua juga. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Jadi pembelajaran sesuai minat dan bakat dan pemberian SPG perilaku kita selama bersama-sama itu Bisa seperti itu Pak. Itu kita nanti waktu disingkat saat belajar kita sudah sudah mulai tidak konsen dan waktu belajar kita ini dengan SPG ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan yang pasti pembelajaran yang dilakukan untuk memfasilitasi semua peserta didik bahasa demikian Pak. baik dari jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai minat bakat dan menyenangkan tadi itu akan dilaksanakan pada kapan Pak?